Yuan Cina terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat atau AS. Bank Sentral Cina, PBOC, pun melakukan banyak intervensi agar pelemahan ini tidak semakin parah. Dilansir dari Refinitiv, nilai tukar Yuan Cina terhadap dolar AS berada di 7,3287 Yuan Cina per US dollar pada Jumat 8 September 2023. Posisi ini merupakan yang terendah sejak krisis finansial global pada 2008 silam. Secara year to date, Yuan Cina telah melemah sebesar 5,88% dengan basis Yuan Cina terhadap dolar AS. Alhasil, PBOC melakukan berbagai cara untuk menjaga stabilitas nilai tukar Yuan dengan kebijakan moneternya. Sejak pelemahan nilai tukar Yuan Cina terhadap dolar AS pada pertengahan Mei 2023, Cina akan dengan tegas mengekang fluktuasi besar dalam nilai tukar dan mempelajari penguatan pengaturan mandiri simpanan dolar. Pada 6 Juni 2023, sebuah badan regulasi mandiri Cina yang diawasi oleh Bank Sentral meminta bank-bank besar milik negara untuk menurunkan suku bunga deposito dolar dalam upaya untuk menopang pelemahan mata uang Yuan. (27 Juni 2023) terjadi penguatan Yuan terhadap dolar AS karena bank-bank besar milik negara Cina terlihat menjual dolar di pasar luar negeri. Belum puas dengan penguatan yang sesaat, bank-bank besar milik negara Cina kembali menurunkan suku bunga deposito dolar mereka untuk kedua kalinya dalam sebulan. Hal ini dilakukan untuk menahan depresiasi nilai tukar Yuan. Hasil dari penurunan suku bunga deposito dolar AS tersebut membuat Yuan menguat sejak awal Juli hingga pertengahan Juli 2023. Namun karena pelemahan ekonomi Cina pasca COVID-19 ditambah dengan ekonomi AS yang stabil dengan suku bunga Bank Sentral AS yakni The Fed yang tinggi, membuat Yuan kembali tak berdaya melawan dolar AS hingga akhirnya kembali melemah. Melihat hal tersebut, regulator valuta asing dan PBOC membuat kebijakan untuk menaikkan rasio penyesuaian makroprudensial lintas batas bagi korporasi dan lembaga keuangan menjadi 1,5 dari 1,25, sehingga memudahkan perusahaan domestik untuk mengumpulkan dana dari pasar luar negeri pada 20 Juli 2023. Selanjutnya, Politbiro mendesak sikap fiskal yang proaktif, kebijakan moneter yang hati-hati, Yuan yang stabil, pasar modal yang lebih hidup, langkah-langkah untuk meredakan meningkatnya resiko keuangan, dan peningkatan kepercayaan bisnis dan konsumen pada 24 Juli 2023 dan membuat Yuan menguat secara temporer. Awal Agustus, pernyataan optimis datang kembali dari regulator valuta asing Cina yang mengatakan bahwa Cina telah menjaga kesinambungan dan konsistensi kebijakan serta akan terus menjaga stabilitas nilai tukar Yuan. Kendati demikian, penguatan Yuan hanya terjadi pada 3 Agustus 2023, lalu kembali melemah secara signifikan. Kemudian, PBOC menegaskan bahwa akan dengan tegas mencegah resiko nilai tukar Yuan yang melampaui batas
dan menangkis resiko keuangan sistemik, katanya dalam laporan implementasi kebijakan moneter kuartal kedua. Ia menambahkan bahwa yuan pada dasarnya akan mempertahankan tingkat yang stabil, wajar, dan seimbang dalam jangka menengah dan panjang. Pada 17 Agustus 2023, tercatat penguatan yuan setelah bank-bank besar Cina kembali menjual dolar AS untuk membeli yuan di pasar valuta asing dalam negeri dan luar negeri. Cabang bank-bank negara Cina di luar negeri pun terlihat menjual dolar selama jam perdagangan London dan New York. Pada pertengahan Agustus, bahkan sempat terjadi peningkatan yuan shorting yang membuat yuan sempat menguat dalam waktu pendek. Melihat kondisi yang semakin tak karuan, PBOC membuat kebijakan untuk memangkas rasio persyaratan cadangan devisa atau Reserve Requirement Ratio sebesar 200 basis point atau BPS menjadi 4% dari 6% mulai 15 September 2023. Penurunan ini merupakan yang pertama pada tahun ini, seiring Bank Sentral berupaya membendung pelemahan yuan lebih lanjut dan membantu pemulihan ekonomi yang melemah. Namun demikian, sebagai catatan, PBOC sempat memangkas rasio persyaratan cadangan devisa untuk lembaga keuangan sebesar 200 basis point pada September 2022 dalam upaya untuk mengendalikan pelemahan yuan dan membuat bank lebih murah untuk menyimpan dolar. Bank Sentral pada bulan Juli menyesuaikan parameter untuk memungkinkan perusahaan meminjam lebih banyak dari luar negeri, sehingga mereka dapat membawa mata uang asing untuk dikonversi ke dalam negeri sehingga mendukung yuan. Selain itu, bank-bank domestik bahkan diminta untuk mengurangi investasi luar mereka. Pemotongan RRR ini secara efektif akan membebaskan devisa senilai 16,4 miliar US dollar dengan simpanan mata uang asing yang terhutang sebesar 821,8 miliar US dollar pada akhir Juli, turun 13,8% dari tahun sebelumnya. Pada 7 bulan pertama, simpanan valuta asing turun sebesar 32,1 miliar US dollar, sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 11,2 miliar US dollar. Pada bulan Juli, simpanan mata uang asing turun sebesar 15,5 miliar US dollar dibandingkan penurunan sebesar 33 miliar US dollar pada periode yang sama tahun lalu. Pemangkasan RRR ini juga akan menurunkan biaya pendanaan dolar di pasar antar bank dan mengurangi tekanan terhadap yuan, kata para pedagang dan analis dikutip dari Reuters. Namun begitu, langkah untuk membebaskan devisa senilai 16,4 miliar US dollar dinilai tidak signifikan jika dilihat dari perspektif likuiditas dan suku bunga AS. Merujuk dari scmp.com, langkah-langkah countercyclical seperti itu tidak pernah menjadi kebijakan tunggal, dan langkah ini menegaskan kembali sikap tegas PBOC untuk mengekang pelemahan yuan lebih lanjut di masa mendatang, kata Becky Liu, Kepala Strategi Makro Cina dengan Standard Chartered.
Dewan menyebutkan tindakan ini untuk meningkatkan kemampuan lembaga keuangan dalam menggunakan dana valuta asing. Bank-bank Cina baru-baru ini mulai memangkas suku bunga deposito yuan berdasarkan panduan dari PBOC yang diperkirakan akan meningkatkan likuiditas lokal dan menyebabkan pelemahan yuan dalam beberapa bulan mendatang. Hal tersebut dilakukan untuk menggerakkan perekonomian Cina dan mengurangi simpanan yuan di bank-bank Cina. Alhasil diharapkan agar perekonomian Cina dapat tumbuh ke depannya. Sebagai catatan, untuk meningkatkan potensi konsumsi dan memotivasi masyarakat, khususnya dalam hal membeli rumah, Cina mengumumkan pemotongan persyaratan uang muka minimum atau down payment atau DP dan suku bunga hipotek untuk pembelian. Hal ini terjadi di tengah semakin parahnya krisis properti yang menjadi hambatan besar bagi perekonomian nasional.